Bapak Mama yang diberkati Tuhan bersama dengan semua anak-anak, Salam. Kita saling jabat tangan dulu, katakan Tuhan memberkatimu. Sebagai tanda syukur kita kepada Allah, wih, dia jabat tangan satu deret Bapak Mama yang diberkati Tuhan, sebuah pernyataan sangat dekat dengan telinga kita. Bisa jadi juga Bapak Mama pernah berkata begini: makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Ulang doh. 1, 2, 3. Apa artinya? Supaya manusia bisa hidup, maka syaratnya dia harus makan. Karena itu kalau kita sakit, kita selalu dianjurkan dokter makannya bagus. Jadi saya selalu bilang begini, anak-anak itu kita kasih mereka tuh makanan itu waktu sehat. Nah, potong terkadang terbalik. Anak sakit bertanya, kakak mau makan apa? Kakak mama beli roti dia akan pasti dia bilang begini. Waktu anak sehat mama beli roti doh. Mama beli daging ayam doh, uang son ada. Nah, ke mana ini saudara? Karena itu Bapak Mama, makan itu syarat supaya saudara dan saya hidup. Makan dan minum itu kebutuhan kita. Dan karena itu dari syarat kesehatan kita makan bukan hanya asal makan untuk kenyang, tapi kita juga harus saring bahwa makanan itu juga adalah sumber energi, melindungi tubuh. Kalau sudah asam urat, kolesterol, nah rem itu mulut, rem, minyak-minyak, rem, yang menggiurkan itu rem. Karena kalau semua yang berlebihan masuk dalam tubuh ini akan bermasalah, kira-kira demikian. Nah, Bapak Mama, narasi yang kita baca hari ini, Yesus itu memberi makan 5.000 orang, hanya laki-laki, tidak termasuk perempuan, tapi juga tidak termasuk anak-anak, tidak dihitung oleh Markus, sang penulis dari kisah ini. Apa yang ingin dikatakan Bapak Mama? Kalau kita periksa sedikit, kita geser dari perikop ini, pembacaan di mana Yesus memberikan makan 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan juga anak, itu terjadi setelah berita kematian Yohanes Pembaptis itu terjadi. Bahkan kalau kita mundur lagi sebelum berita tentang Yohanes Pembaptis itu terjadi, bahkan jauh sebelumnya itu ada di mana Yesus mengutus ke-12 murid. Jadi kalau kita geser ini pembacaan Bapak Mama, Yesus memberikan makan 5.000 orang itu terjadi setelah berita tentang Yohanes Pembaptis yang dibunuh oleh Herodes dengan memenggal dia punya kepala. Ketika para murid dan Yesus dengar Yohanes sudah meninggal, maka mereka pergi menerima mayatnya, mengapani dia, dan kemudian menguburkan dia sesuai dengan tradisi orang Yahudi. Yesus melihat saudara, ketika berita tentang kematian Yohanes Pembaptis ini cukup memukul para murid. Karena berita kematian Yohanes Pembaptis ini itu justru terjadi setelah Yesus mengutus ke-12 rasul atau ke-12 murid. Itu berarti pesannya ada di sini, pesannya sangat kuat dan tegas kepada ke-12 rasul atau ke-12 murid. Pesannya ada di sini Bapak Mama, bahwa ketika mereka akan menjalankan pengutusannya atas nama Kristus, pekerjaan itu tidak mudah, pekerjaan itu beresiko. Sampai-sampai Yohanes Pembaptis yang membaptiskan Yesus itu juga bisa dibunuh oleh seorang Herodes.
Nah karena itu Papa Mama, ketika Yesus melihat keadaan ini, Dia ajak Dia punya murid-murid untuk mari kita sedikit bergeser ke tempat yang sunyi. Mari kita sedikit menghentikan sejenak aktivitas kita, pergi ke tempat yang sunyi untuk tidak hanya menenangkan fisik kita, tapi juga menenangkan jiwa kita dari keletihan pasca berita kematian Yohanes Pembaptis itu menggoncangkan kehidupan 12 murid Tuhan. Karena itu Papa Mama, saudara-saudara, ketika mereka diajak oleh Yesus untuk bergeser sejenak, mereka pergi ke satu tempat. Narasi ini tidak bilang kepada kita Bapak Mama nama tempat ini, tapi Yesus hanya bilang begini menurut Markus, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahat sejenak. Itu cara Yesus menguatkan para murid. Dia bukan sementara menguatkan dirinya, karena perjalanan panjang menuju pada kematian paling tidak masih ada waktu. Dia paham benar bahwa ketika para murid sementara sedang disiapkan untuk pergi diutus menjadi seorang rasul, pergi untuk memberitakan Injil pasca kematian dari Yohanes Pembaptis, ini membuat para murid bisa jadi ragu untuk menjalankan amanat kerasulan mereka. Karena itu tempat yang sunyi, menyingkir dari keramaian, menjadi pilihan utama bagi Yesus, paling tidak langkah pertama untuk mengatasi masalah ini dan membuat para rasul atau para murid ini menjadi kuat, mencintai panggilan mereka dan kemudian mengerjakan panggilan ini. Tapi kita mau bilang begini saudara, ternyata narasi ini, kehadiran Yesus itu dibutuhkan oleh orang banyak. Sehingga ketika Yesus dengan para murid mulai bergeser, memakai satu perahu untuk melewati Laut Galilea, banyak orang di seputaran kota itu melihat mereka. Karena itu mereka mulai pakai taktik. Mereka ikut jalan darat. Kalau Yesus menyeberang pakai perahu, maka ini orang banyak yang sungguh mengharapkan kehadiran Yesus itu mereka pakai jalan darat. Mereka berjalan hingga pada waktu malam tiba. Markus memang tidak catat nama tempat, tapi ada satu informasi yang bisa kita pakai, bahwa tempat yang dituju oleh Yesus itu adalah sebuah gunung yang sunyi dekat kota Betsaida. Sebuah gunung yang sunyi yang tanpa nama yang berada dekat kota Betsaida di sisi timur Laut Galilea. Sebenarnya laut Bapak Mama, bukan danau Galilea, karena bahasa asli yang digunakan itu adalah Thalassa. Thalassa itu berarti laut, bukan danau. Nah Bapak Mama, saudara-saudara, melihat kehadiran mereka ini yang menampilkan laut keletihan karena menempuh perjalanan darat demi berjumpa dengan Yesus. Para murid tahu itu. Kita ini bisa pastikan, orang pemuka itu kalau dalam keadaan lapar itu tidak bisa sembunyi. Lapar kok? Tidak. Nah kita pun tidak, ini kita sudah bisa tahu, oh ini orang dia lapar gitu. Nah ketika bertemu dengan orang banyak, para murid melihat, apalagi sudah jam malam, para murid lihat bahwa ini orang dong, ini pasti belum makan. Ada raut wajah yang menampilkan bahwa mereka sementara sedang dalam keadaan lapar. Karena itu salah seorang murid bilang begini, suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa atau kampung di sekitar gunung itu. Kita perhatikan, Yesus memiliki pikiran yang berbeda. Ketika para murid bilang ini orang dong, suruh mereka pulang. Di hutan di sini siapa yang ada jual roti? Kata Yesus kepada para murid, kamu harus memberi mereka makan. Yesus tidak menginginkan orang banyak ini disuruh pulang dan mencari roti supaya mereka tidak menimbulkan persoalan, atau paling tidak menyibukkan Yesus dengan 12 murid.
Apalagi di daerah gunung itu, gunung sunyi, tidak ada pemukiman, tidak ada orang yang menjual roti, tidak ada orang-orang di situ. Yang paling tidak kehadiran mereka bisa menolong 5.000 orang ini hanya dihitung laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Kamu harus memberi mereka makan. Ini perintah Yesus. Nah, kalau begitu kita mau bilang begini, mereka makan. Kalau mereka makan, Bapak Mama, siapa yang harus memberi mereka makan? Ada saat-saat tertentu, Bapak Mama, kita akan berada pada 4 kondisi ini. Kondisi yang pertama, entah itu kapan, tapi saya percaya Bapak Mama pernah mengalaminya. 4 kondisi ini bilang begini, ada yang pertama, kita bisa jadi punya uang, tapi barang yang kita butuhkan tidak tersedia. Kita bisa menempuh perjalanan. Waktu saya punya pengalaman melayani di Ampoang, kalau musim hujan, itu biasanya mobil juta gaai karena depung kali dong penuh da air. Jadi kita juga bisa tidur di pinggir kali. Nah, kalau tidur di pinggir kali, tidak ada pemukiman, saudara bawa uang 50 juta pun saudara uang tidak berguna di sana karena tidak ada kios. Ini kondisi pertama. Ada uang tapi barang yang kita butuhkan itu tidak tersedia. Kondisi yang kedua itu barang yang kita butuhkan tersedia tapi kita tidak punya uang untuk membeli barang yang kita butuhkan itu. Kondisi yang ketiga, ada uang tapi juga barang yang kita butuhkan itu tersedia. Ini posisi aman. Posisi yang keempat, tidak ada uang lagi dan barang yang kita butuhkan itu juga pun tidak tersedia. Yesus dengan para murid ini ada pada kondisi nomor 4. Mereka tidak punya uang, tapi juga mereka tidak mendapati barang yang mereka butuhkan untuk memberi 5.000 orang makan ini tersedia di sekitar mereka. Karena itu Papa Mama, kalau tidak ada uang, apalagi tidak ada barang yang kita butuhkan, saya pikir ini masalah paling berat. Ini cukup menggelisahkan. Kondisi ini tidak mudah. Apalagi ketika tuntutan perut kita memaksa dan mendorong kita harus diberi makan. Orang kalau bawaannya lapar itu dia emosi. Karena itu salah satu kalau orang ada emosi jiwa itu tanda dia lapar juga Papa dong. Kan itu cepat anak-anak kalau tiba-tiba dia begini itu Bapak dong ya, itu perhatikan, itu mungkin dia belum makan pagi gitu. Belum makan pagi, belum minum susu. Nah, Bapak Mama saudara perhatikan apa yang Yesus lakukan. Yang pertama, Yesus bertanya, berapa banyak roti yang ada pada mereka, para murid nih. Kalau menurut versi dari Matius dan Lukas dan Yohanes, itu ada catatan bahwa justru yang membawa 5 roti dan 2 ikan ini adalah salah satu anak kecil yang juga ikut serta dalam rombongan itu. Tapi Markus tidak cerita siapa yang memiliki 5 roti dan 2 ikan ini. Yesus bilang berapa banyak roti yang ada pada mereka. Ternyata bukan hanya roti saja, tapi juga ada ikan. Ada berapa banyak Papa Mama? 5 roti dan 2 ikan. Seorang penulis anak gemit Elia Magang, dia seorang doktor lulusan Inggris, dia menuliskan sebuah jurnal yang dia publish dalam masa ketika dia sementara sedang mengambil doktornya. Dia bilang begini, pemberian makan pada catatan yang disajikan oleh Markus ini Bapak Mama adalah pemberian makan yang dilakukan oleh Yesus kepada 5.000 orang ini sebagai sebuah bentuk perlawanan Yesus terhadap sistem Romawi yang menindas baik orang-orang kecil dan juga sementara menindas laut Galilea. Baginya dia bilang begini saudara, sesuai dengan ajaran Yesus, ketuhanan yang benar itu adalah membagikan ikan segar kepada semua orang, bukan ikan kering apalagi ikan asin. Karena itu kenapa Bapak Mama,
Biasanya ikan kering atau ikan asin itu identik dengan orang-orang miskin. Ikan segar itu identik dengan orang-orang berduit atau orang-orang kaya. Karena itu Bapak Mama, baginya Yesus itu memberkati Laut Galilea untuk mendukung semua makhluk hidup. Dia bilang begini dalam tulisannya, ketika Allah memberikan atau menciptakan alam ini termasuk Laut Galilea, sebenarnya Laut Galilea itu bukan hanya untuk menguntungkan kaum elit karena lisensi itu semacam izin, pemberian izin bagi seseorang yang memiliki otoritas tertentu untuk melakukan sesuatu yang juga pada gilirannya bersifat komersial. Jadi biasanya lisensi itu diberikan oleh pihak tertentu. Orang boleh bekerja, melakukan sesuatu di tempat atas izin itu, lisensi, tetapi harus mendatangkan uang. Jadi harus ada nilai uang atau ada transaksi bisnis yang terjadi di dalamnya. Nah, yang kedua Bapak Mama, pemberian makan bagi 5.000 orang ini, kalau kita terjemahkan dalam tafsiran ini, kita akan dapat satu pesan bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus ini adalah bukti bahwa Yesus turut memperhatikan terhadap kebutuhan semua manusia, kebutuhan fisik. Jadi orang tidak bisa hanya dipaksa berdoa saja, tapi orang juga ketika dia berdoa, dia bisa berdoa dengan baik ketika perutnya kenyang. Orang tidak bisa mengucapkan sebuah doa yang husuk antara dia dengan Tuhan kalau dia punya perut itu dalam keadaan lapar. Yesus memperhatikan ini. Karena itu ketika dia melihat orang banyak, murid-murid bilang, suruh ini orang dong pulang. Yesus bilang, tidak, kamu harus memberikan mereka makan. Karena memberikan makan itu adalah tugas mereka para rasul, tugas mereka para pelayan, tugas mereka yang dipanggil oleh Yesus atau oleh Allah untuk melayani. Karena itu Papa Mama, kita juga bisa bilang begini, kalau Yesus memberikan perhatian kepada apa yang dibutuhkan oleh manusia dalam soal makan, maka teks ini mau bilang kepada kita, kalau jam makan, maka makanlah. Kalau jam saudara untuk bekerja, maka jangan makan, bekerjalah. Karena itu ketika Yesus dia ketemu dengan ini orang dong, ini 5.000 orang ini datang pas jam makan, maka jangan suruh mereka pulang, lalu mereka harus menempuh sebuah perjalanan yang jauh. Karena itu ini teks mau bilang kepada kita, kalau Papa Mama dong punya waktu untuk beristirahat, untuk tidur, maka pakailah untuk tidur, bukan untuk cari makan. Kita orang NTT jam 10, jam 11 itu jam tidur toh. Kita itu jam 10, jam 11 coba Bapak Mama dong keluar sedikit bergeser di Kota Kupang. Itu makanan-makanan lesehan itu di pinggir-pinggir jalan, mau nasi babi bakar, nasi babi bumbu rica-rica, RW, itu orang dong pono di situ. Jam 11 jam tidur, tapi mereka pakai untuk makan. Karena itu Yesus bilang, kalau jam tidur engkau tidur, jangan engkau pakai untuk makan. Kalau jam makan, maka makanlah. Kalau waktumu engkau harus bekerja dengan serius, maka bekerjalah, karena waktumu untuk bekerja bukan untuk makan. Nah Bapak Mama saudara-saudara, untuk itulah Yesus ambil 5 roti dan 2 ikan. Dia ambil lalu dia berdoa, dia menengadah ke langit dan kemudian dia memberkati makanan itu. Dan teks ini mau bilang, Lembaga Alkitab Indonesia kasih judul ini mujizat pemberian makan yang luar biasa. Dari 5 roti dan 2 ikan mampu memberikan makan kepada 5.000 orang, tidak termasuk perempuan dan juga tidak termasuk anak-anak. Sisa berapa saudara? 12 bakul, 5 roti dan 2 ikan. 12 bakul ini catatan yang mau memperjelas bahwa ini menunjuk makna simbolik, yaitu 12 suku orang Israel, yang menunjukkan bahwa 12 suku orang Israel ini kemudian dipanggil dan disiapkan oleh Allah untuk juga menjadi berkat bagi setiap bangsa yang akan mereka jumpai. Apa pesan kita saudara? Majelis Sinode dalam minggu kedua di bulan lingkungan ini
kasih kepada saudara dan saya satu tema penting, yaitu tanah dan laut dalam karya Kristus memberi makan semua orang. Bapak Mama, yang pertama, semesta termasuk laut dan tanah yang diciptakan oleh Allah, tujuannya adalah untuk memberi makan bagi semua makhluk hidup. Ada satu foto? Ya, coba kasih kecil sedikit Karus. Ya. Bapak Mama, ini foto saya ambil 3 minggu yang lalu pada hari Sabtu pagi-pagi benar. Ketika saya pergi ke pasar ikan di Oeba. Bapak Mama perhatikan ini foto dulu. Saya kasih waktu Bapak Mama perhatikan foto ini sekitar 5 detik dari sekarang. Bukan 5 jam ya, 5 detik. Apa yang ada dalam foto ini? Bapak Mama dong pikirkan dalam pikiran Bapak Mama. Itu saya ambil ketika saya pergi beli ikan di Oeba. Apa yang nampak dari foto ini? Ada seorang anak kecil, kira-kira umur 7 tahun. Dia sementara sedang menengadahkan tangannya di posisi samping seorang laki-laki yang memiliki perahu yang sementara sedang menakar dia punya ikan yang dapat dia tangkap untuk dijual. Dia pun tangan ada begini, saudara. Ketika saya pergi mencari ikan, saya biasanya tidak cari ikan itu di tempat-tempat yang orang bilang di depulak, tidak. Saya langsung naik di perahu. Dulu rencana jadi nelayan ikan, tapi Tuhan panggil untuk jadi penjala manusia. Ketika saya lihat ini, saya tersentak. Lalu kemudian saya ambil saya punya HP dan kemudian saya langsung foto ini momen yang bisa jadi tidak diperhatikan oleh orang-orang yang sementara sedang mencari ikan di pasar Oeba. Tapi saya pun air mata jatuh. Karena ini anak ini tada ikan yang dia punya tuan ikan tuh dia sedok, dia kasih pindah. Jadi dia ada takar nih. Kalau satu ember oker besar kira-kira berapa saya tidak tanya waktu itu, tapi saya memperhatikan dia takar. Ikan-ikan yang jatuh ini ditada oleh ini anak. Lalu dia punya besti dong, itu ada di samping 3 orang. Besti dong siap itu ember oker 5 liter itu 2,5 atau yang kecil begini berapa liter teh? 5. Jadi dia tada, langsung dia besti dong ambil taruh di ember oker. Dia tada lagi, taruh di ember oker. Dia tada lagi, dia taruh di ember oker. Sampai ember oker itu penuh, lalu besti yang ketiga pun tugas adalah ambil plastik ember oker itu ikan yang di dalam ember oker itu kecil itu taruh di plastik, mereka ikat. Lalu itu satu dia mulai baju biru ini. Saya tahu dia pun amat, air mata sudah jatuh lihat ini anak. Dia tada ulang. Sampai akhirnya mereka bisa mengumpulkan itu sekitar 9 sampai 10 tas plastik. Apa pesan dari gambar ini Bapak Mama? Ternyata laut itu tidak hanya memberikan kita makan, tapi laut itu ternyata juga menemukan belas kasihan antara sesama manusia. Itu laut, jagonya laut saudara. Laut ternyata tidak kasih Bapak Mama dan saya ikan untuk dikonsumsi sebagai salah satu sumber protein yang kita butuhkan untuk tubuh ini. Tapi laut juga menemukan belas kasihan antara sesama manusia melalui ikan-ikan yang dia produksi atas campur tangan Tuhan. Saya berdiri kira-kira 30 menit saudara. Saya hanya lihat, tapi orang yang punya ikan ini, yang punya perahu ini atau bodi ini, tidak satu kata keluar dari mulutnya untuk mengusir ini anak. Kalau orang yang tergang dia bilang, "Hei, lu pulang, bikin tekor tepung ikan."
Tapi sang pemilik ikan ini dia diam-diam. Dia seperti menikmati. Dia sementara sedang mau bilang bahwa berkat itu Tuhan sudah siapkan untuk masing-masing kita. Karena itu ketika ini anak sudah selesai, saya bilang begini, kakak, mari dong. Mama beli ikan kok. Banyak yang besar-besar, yang tua-tua dong. Mama beli ikan. Mama beli ikan. Saya pilih ini anak dong. Saya bilang begini, kakak jual berapa? Satu plastik ini mama hanya 15.000 rupiah. 15.000 rupiah, saudara. Saya bilang, kamu sekolah kah? Tidak sekolah. Woi, saya sudah tambah berat, Bapak. Tidak sekolah. Kamu rumah di mana? Rumah di sini sama mama dekat Eba. Kamu tidak sekolah. Kenapa tidak sekolah? Kau cari ikan sama mama. Saya sudah tambah berat lah, Bapak. Jadi akhirnya saya bilang begini, kasih sudah lupung ikan, Bapak. Dia bilang, mama mau beli kok? Iya. Saya kasih uang 100.000, saudara. Tapi kemudian dia bilang begini, mama, kau tunggu uang kecil. Tidak ada. Dia rokok, dia pusako, dia kasih keluar hanya 2.000 rupiah. 2.000 rupiah, mama dong. Jadi saya bilang, sudah mari kita pergi kios saja. Lalu saya ajak dia pun besti yang satu, karena dua masih kerja untuk tada ikan. Yang satu besti ketiga, saya ajak ke kios. Saya beli beberapa makanan untuk mereka, lalu saya pulang dan kembali mereka sudah lagi berhasil mengumpulkan 5 kantong hitam dengan harga 15.000. Ketika saya baca teks ini, saya kasih keluar ini gambar dari satu foto. Saya bilang, entah kenapa saya harus foto itu. Padahal saya tidak tahu bahwa hari ini Majelis Sinode memberikan kepada kotong tema untuk kita mengkaji, membangun sebuah refleksi tentang tanah dan laut dalam karya Kristus memberi makan semua orang. Ternyata Bapak Mama, laut tidak hanya memberikan kita makan, tapi laut juga menumbuhkan belas kasih kepada kita untuk orang-orang yang kita kasihi, yang hadir dalam diri kita. Bapak Mama, tapi ternyata laut yang memberikan kita makanan, laut yang memberikan juga menumbuhkan belas kasih kepada semua orang itu, ternyata sedang sementara ada dalam bahaya, saudara. Sekarang ini penggunaan bom ikan untuk mendapatkan jauh lebih banyak ikan itu banyak. Banyak juga terumbu-terumbu karang yang dirusak. Orang sudah tidak lagi berpikir bahwa ekosistem dalam laut itu perlu untuk juga diperhatikan. Apalagi kalau kita sadar, laut ternyata tidak hanya memberikan makanan, tetapi laut juga menumbuhkan belas kasihan antara manusia satu dengan manusia yang lain. Kita kalau perhatikan, krisis ini sementara sedang juga pelan-pelan menghapus budaya kita untuk memperhatikan orang lain. Saya membayangkan, saudara, kalau semua sudah terganggu di dalam laut, maka belas kasihan yang nampak dalam foto ini tentu tidak akan nampak lagi. Belas kasihan antara satu dengan yang lain pasti tidak akan lagi tumbuh sesubur seperti gambar ini. Kalau semua yang ada di laut, makhluk hidup yang ada di dalamnya tidak lagi kita perhatikan secara baik. Karena itu Bapak Mama pesan ini mau bilang kepada kita, manusia harus juga melihat laut dan tanah sebagai makhluk hidup yang juga merasakan kedatangan dari kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah menurut Elia Magang, saya senang dalam tulisannya. Dia bilang begini, kerajaan Allah itu bukan hanya dirasakan oleh manusia saja, tapi kerajaan Allah itu juga harus dirasakan oleh burung-burung di udara, oleh tanah ini, tapi juga oleh ikan-ikan di laut. Karena itu tugas saudara dan saya. Yang kedua, Bapak Mama, manusia harus melihat laut dan tanah itu bukan hanya sebagai objek yang dikuras habis-habisan, tapi harus melihat laut dengan tanah itu juga sebagai subjek. Karena itu tanpa sadar Bapak Mama, sebenarnya teks ini mau bilang kepada kita, laut itu seken konos, dia memberikan makan kepada manusia.
Jadi manusia tidak hanya bisa dilihat sebagai seorang diaken, tapi ternyata laut yang memberikan makanan kepada manusia dan menumbuhkan belas kasih itu ada orang diaken dengan versinya yang mau memperlihatkan kepada kita dia adalah bagian dari ciptaan Tuhan yang disiapkan secara sempurna oleh Allah untuk memberi makan kepada semua makhluk hidup. Karena itu Bapak Mama, mari kita lihat laut ini juga sebagai subjek, bukan hanya sebagai objek. Dia sementara sedang melayani kita. Karena itu stok ikan di Kota Kupang itu tidak pernah kurang. Malah stok ikan itu bertambah dan akhirnya kirim di tempat-tempat tertentu di Jawa, di mana lagi banyak stok ikan dikirim ke sana, Bapak Mama. Untuk soal tanah itu juga kita harus lihat bahwa dia adalah pemberi kehidupan juga untuk kita. Jadi Allah bekerja melalui tanah. Karena itu Bapak Mama, kalau kita olah tanah, kasih waktu dia juga untuk rehat sejenak. Kasih waktu dia untuk tarik napas juga. Karena dia itu juga hidup, saudara. Kalau dia tidak hidup Bapak Mama tanam, dia tidak akan menumbuhkan. Dia itu hidup. Karena itu orang bilang teologi tanah salah satunya adalah berikanlah waktu kepada tanah yang Bapak Mama dan kelola untuk rehat sejenak. 1 tahun jangan terlalu paksa dia untuk berproduksi sampai 3-4 kali. Biarkan dia refresh. Biarkan dia membuat dirinya menjadi kuat untuk supaya dengan maksimal memberikan hasil. Manusia butuh juga untuk beristirahat sejenak. Alam pun juga demikian. Karena itu Bapak Mama di teks ini mau bilang kepada kita yang terakhir, bahwa kalau Tuhan panggil kita, menciptakan kita sebagai manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, maka marilah kita melihat tanah dan laut menurut apa yang Allah lihat untuk tanah dan laut. Jadi sebagaimana Allah lihat tanah dan laut, maka pakailah itu juga untuk melihat tanah dan laut itu. Tanah dan laut adalah tanah dan laut yang Allah ciptakan dalam karya Kristus untuk memberi makan semua orang. Dan itu mari kita jaga juga kita pu air bawah mata. Buang-buang racun apa? Udang dong. Beberapa tahun saya dengar cerita sudah tidak ada. Ikan, pancing, ikan masih kecil-kecil ini kita pu hobi pancing. Padahal tunggu kok dia besar sedih, dia kecil-kecil begini. Potong sampai bawa di rumah, bawa 10 ekor juga. Ini siapa makan, siapa tidak? Siapa kena tumbuk, siapa kena lempar. Karena ini ikan yang kecil. Itu mari kita lihat Bapak Mama bahwa bagian kita, tanggung jawab kita adalah melihat tanah dan laut menurut porsi dari Allah. Amin. Tuhan memberkati kita.